Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan nyata di awal tahun depan. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Cancer, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Seven of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada The Wheel of Fortune. Kartu keempat. Di sini kita punya The Lovers. Kartu kelima. Di sini ada Ten of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The High Priestess. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Five of Wands. Oke. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah yang akan nyata di awal tahun depan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa setelah perjuangan, setelah usaha, setelah kamu menata sedemikian rupa, yang terbaik yang bisa kamu rubah untuk kehidupanmu, maka di awal tahun depan kamu akan banyak mendapati sebuah perubahan yang sangat baik di dalam kehidupanmu, antara hubunganmu dengan lingkungan sekitarmu menjadi lebih harmonis, menjadi lebih kompak, menjadi lebih solid, sehingga akan mempermudahkanmu untuk menyelesaikan setiap kegiatanmu dan akan ada hasil yang maksimal dari setiap kegiatanmu. Dan karya-karya yang baik inilah yang nantinya akan membawa peningkatan secara finansial dan akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupanmu maupun untuk orang-orang yang kamu sayangi. Di kartu ini menggambarkan, memang saat ini, selama ini ya, ataupun sepanjang tahun ini sampai detik ini, memang banyak konflik, banyak perdebatan, banyak pertentangan, banyak beradu argumentasi di lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan, baik lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, lingkungan sosialmu, ya. Tetapi inilah yang mampu kamu perbaiki. Hal inilah yang menjadikan kamu lebih dewasa, serta kamu mampu menerima kenyataan. Dan kamu tidak menyalahkan orang-orang, tidak menyalahkan keadaan atas perdebatan ini, atas pertikaian ini, atas konflik ini. Tetapi kamu balikkan kepada dirimu. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, mungkin ada cara-cara yang kurang baik yang selama ini kamu jalankan. Makanya kamu sembari terus berusaha menata dirimu menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas di dalam dirimu, sehingga satu persatu konflik, pertentangan, perdebatan ini mampu kamu selesaikan. Bahkan ada hasil, ya, ada kesepakatan yang lebih baik lagi, sehingga membuat hubunganmu antara lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan menjadi lebih harmonis, menjadi lebih kompak, menjadi lebih saling menghargai dan saling mengerti satu sama lain. Nah, hal inilah nantinya yang akan menjadi kunci kesuksesanmu di awal tahun depan. Karena akan banyak pihak, akan banyak lingkungan yang kembali merasa nyaman
yang kembali merasa ada kekompakan, ada rasa saling menghargai, dan dengan begitu kalian akan mampu saling membawa manfaat baik untuk satu sama lainnya. Dan dengan begitu pekerjaan, bisnis dan usaha, permasalahan-permasalahan akan menemukan cara-cara yang baik untuk bisa lebih maju, untuk bisa lebih berkembang, dan masalah-masalahnya mulai terselesaikan dengan sangat baik. Nah, inilah salah satu kunci yang menjadi modal utamamu untuk semakin berkembang, untuk semakin maju dan semakin bahagia di awal tahun depan. Nah, mungkin inilah yang akan nyata di awal tahun depan, di mana tidak akan ada lagi konflik, tidak akan lagi perdebatan, tidak akan ada lagi perbedaan pendapat antara kamu dan orang-orang sekitarmu. Yang ada hanyalah semakin harmonis, semakin kompak, semakin saling menghargai, dan dengan begitu kalian akan mampu, kamu dan lingkunganmu akan mampu saling membawa manfaat baik, dan akan ada hasil-hasil yang baik dari setiap karya-karyamu, dan tentunya akan semakin berkualitas. Nah, kualitas yang baik inilah yang menentukan nantinya peningkatan secara finansial akan terjadi di dalam kehidupanmu, dan tentunya kamu akan manfaatkan untuk membahagiakan dirimu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, dan tentunya untuk berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, ini juga mungkin ya, hal yang selama ini menjadikan kamu bisa bertahan, menjadikan kamu menjadi lebih mengerti, lebih profesional, lebih memahami ya bidang-bidang yang kamu geluti saat ini. Di sini ada kesabaran. Kamu mampu bersabar untuk proses hasil yang jauh lebih baik. Meskipun selama ini ya kamu banyak disangkal, kamu banyak didebat ya, tetapi kamu terus bersabar di dalam menghadapi orang-orang maupun di dalam menjalankan setiap kegiatanmu. Nah, kesabaranmu inilah yang menjadikan kamu semakin berkembang, semakin maju, dan semakin profesional di bidangmu saat ini. Sehingga argumentasi yang berbeda, pendapat yang berbeda dari lingkungan terhadap dirimu, ya, semakin kesini akan semakin menemukan jalan terang, akan menemukan kesepakatan, akan menemukan hal-hal baik ya untuk kalian lakukan bersama demi kemajuan bersama, baik itu pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Jadi kamu akan memetik hasil-hasil yang baik ya dari kesabaranmu di tahun ini, dan hasil yang baik itu akan kamu panen, akan kamu petik di awal tahun depan. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar saja ya, ini menggambarkan kesuksesan. Akan ada kesuksesan, akan ada peningkatan secara finansial, menjadi meroket tajam di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena pemikiranmu, ide-ide baru, gagasan-gagasan yang baik ya, mampu kamu kolaborasikan dengan orang-orang dan lingkungan sekitarmu ya, sehingga kamu akan mudah di dalam mewujudkan hasil-hasil yang baik, di dalam memajukan pekerjaan, di dalam meningkatkan kualitas di dalam bisnis dan usahamu. Karena kalian mampu saling berbagi ide, berbagi gagasan yang baik ya, demi kemajuan, demi perkembangan bidang yang kalian geluti masing-masingnya. Jadi wajar jika tahun depan kamu akan banyak menemukan kemudahan, banyak peluang, banyak kesempatan ya, karena ada pemikiran, ada ide dan gagasan yang begitu berkualitas yang mampu kamu share, yang mampu kamu bagikan terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar, sehingga mereka bisa menerima pendapatmu dan kamu juga bisa menerima pendapat mereka. Jadi kalian kolaborasi, kalian aduk ya gagasan ini, tentunya akan semakin baik jadinya. Nah, gagasan yang baik inilah yang akan memajukan kehidupanmu di awal tahun depan. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Wheel of Fortune.
Nah, ini menggambarkan keberuntungan, keberkahan, ya, perubahan yang baik yang datang dengan sangat cepat. Nah, ini mungkin berkah. Ini mungkin karena kamu ingin menerima pendapat orang lain dengan sangat baik. Kamu tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak membanding-bandingkan permasalahanmu dengan permasalahan orang lain. Dan tentunya kamu akan mampu bagikan yang terbaik yang kamu punya, ya, untuk kemajuan bersama, untuk manfaat, untuk berguna bagi orang lain. Seperti pemikiran, ide dan gagasan, ya, semangat, tenaga, waktu, bahkan rezeki. Kamu ingin selalu bagikan, ya, untuk orang banyak. Makanya akan ada keberuntungan, akan ada keberkahan di dalam kehidupanmu sebentar lagi ataupun di awal tahun depan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Lovers. Nah, benar saja, ya. Ada komunikasi yang baik yang mampu kamu bangun selama ini. Meskipun kamu didebat, meskipun kamu disangkal, meskipun kamu dipandang sebelah mata, tetapi kamu terus legowo, terus menerima keadaan, sembari terus meningkatkan kualitas di dalam dirimu. Sehingga tidak ada miskomunikasi, sehingga ada komunikasi yang positif, komunikasi yang baik, yang terbangun. Dan komunikasi yang baik inilah yang akhirnya menentukan kamu akan semakin banyak relasi, akan semakin banyak koneksi, akan semakin banyak link, ya, yang akan mempermudah kamu, yang akan selalu membukakan jalan-jalan terbaik untuk kamu memajukan kehidupanmu. Oke? Jadi dengan kamu menyadari keadaanmu selama ini memang belum banyak perubahan, ya, memang belum banyak peningkatan. Tetapi kamu sadari, ya, kesalahannya bukan pada keadaan, kesalahannya bukan pada orang lain. Tetapi mungkin ada kesalahan di dalam dirimu yang belum kamu perbaiki, yang belum kamu maksimalkan. Makanya kamu menata dirimu menjadi lebih baik lagi. Dan kamu bangun komunikasi yang baik. Kamu jalin silaturahmi yang erat, yang kompak. Dan dengan begitu kamu akan mudah melakukan apa saja untuk setiap kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Ten of Wands. Nah, ini juga salah satu kunci keberhasilanmu di tahun depan. Kamu sangat bertanggung jawab, sangat ingin memenuhi kebutuhan, ya, orang-orang yang kamu sayangi. Sangat ingin membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu. Meskipun beban ini berat, tanggung jawab ini besar, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Tampak kamu sedang menaiki tangga secara perlahan dengan beban yang begitu banyak yang ada di tanganmu, yang sedang kamu pikul. Tetapi kamu terus melangkah, tetapi kamu terus berjuang untuk menuju puncak. Nah, inilah mungkin yang membawa keberkahan, yang membawa keberuntungan, yang membawa peluang dan kesempatan semakin terbuka lebar untuk dirimu. Karena kamu ingin membahagiakan, ingin memenuhi kebutuhan, ingin bertanggung jawab terhadap kenyamanan, terhadap kebahagiaan orang-orang yang kamu sayangi, dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi wajar jika tahun depan kamu memetik sebuah kemenangan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini adalah menggambarkan sisi spiritual, sisi religius, ya. Mungkin hal inilah yang menjaga kamu sampai mampu bertahan sampai detik ini. Kamu selalu dekat dengan Sang Penciptamu. Kamu selalu panjatkan segala harapanmu, segala doamu hanya kepada Sang Penciptamu. Lewat ibadah, lewat mendatangi tempat-tempat ibadahmu, ya, lewat bersedekah, ya. Di sini tampak sisi spiritualmu semakin baik. Hal inilah mungkin yang membuat kamu mampu bertahan sampai detik ini, dan kamu akan mampu berkembang, maju dan bahagia di awal tahun depan karena ada keyakinan yang teguh. Karena kamu selalu gantungkan harapan dan mimpimu hanya kepada Sang Penciptamu dan hanya kepada kekuatanmu sendiri.
Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Maaf ya. Jadi, semoga temanku Cancer ya benar-benar akan mendapati hal-hal terbaik, hal-hal hebat di awal tahun depan karena kamu telah prepare, karena kamu telah persiapkan dirimu sampai detik ini meskipun belum banyak perubahan, meskipun belum banyak perkembangan, tetapi kamu terus berjuang, tetapi kamu terus berusaha dan kamu akan memetik hasil yang jauh lebih baik dan bahagia di kemudian hari. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.